Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada ungkapan bijak yang berbunyi, seorang anak tidak dapat memilih tempat kelahirannya. Itulah sebabnya meskipun secara umum banyak anak yang lahir di rumah atau di rumah sakit, tetapi ada juga anak-anak yang lahir di tempat-tempat yang tidak biasa. Seperti misalnya, lahir di tengah lautan atau di angkasa raya. Lahir di dalam penjara atau di hutan belantara. Lahir di terminal bus atau di peron kereta api, lahir di stadion atau di gedung bioskop, lahir di emper toko atau di toilet umum, lahir di atas jok becak atau jok mobil. Dan bahkan ada juga yang lahir di kandang binatang yang berbau busuk, kotor, dan menjijikkan. Untuk kasus yang terakhir ini, maka contoh nyatanya adalah peristiwa kelahiran Yesus. Yesus lahir di kandang binatang yang berbau busuk, kotor, dan menjijikkan. Ya, betul. Tepatnya, Yesus lahir di sebuah kandang di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, jauh dari tempat kediaman orang tuanya di kota Nazaret. Kok bisa begitu? Untuk memahami hal ini, maka kita harus menelusuri kisah yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya. Lukas pasal 2 ayat 1-7. Lukas membuka kisah kelahiran Yesus dengan catatan sejarah yang akurat sebagai berikut. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2. Melalui catatan sejarah yang akurat ini, Lukas ingin menegaskan bahwa Yesus bukanlah tokoh fiksi maupun tokoh dongeng seperti dewa-dewa di dalam mitologi Yunani, melainkan tokoh nyata yang betul-betul pernah ada di dalam sejarah kehidupan umat manusia di dunia ini. Sama seperti Kaisar Agustus dan wali negeri Quirinius. Selanjutnya, Lukas menuturkan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas pasal 2 ayat 3-5. Pendaftaran atau sensus penduduk merupakan hal yang biasa dilakukan dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Secara periodik, hal yang sangat penting itu dilakukan dengan dua tujuan, yaitu untuk mendapatkan calon-calon prajurit melalui wajib militer dan juga untuk memungut pajak. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang wajar apabila negeri Israel yang merupakan wilayah jajahan Kekaisaran Romawi juga dilakukan sensus penduduk. Ada yang meragukan bahwa pendaftaran penduduk itu betul-betul terjadi. Dan seandainya hal itu memang betul-betul terjadi, maka banyak yang meragukan bahwa semua orang wajib kembali ke daerahnya masing-masing untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Karena hal itu tentu sangat merepotkan dan akan menimbulkan pergerakan massa yang rawan terhadap kerusuhan. Semua keraguan itu akhirnya terjawab tuntas. Karena tentang sensus penduduk pada zaman itu sudah ada bukti catatan sejarah
yang memberikan kepastian sebagaimana dilakukan di Mesir. Dan hal yang dilakukan di Mesir semestinya juga dilakukan di Syria. Dan sudah tentu juga dilakukan di Yudea yang merupakan bagian dari provinsi Syria yang kala itu Kireniuslah wali negerinya. Catatan sejarah yang penting tersebut tertulis pada dokumen-dokumen di atas lembar papirus yang ditemukan di kemudian hari. Di lembar papirus itu tertulis, Gaius Fabius Maximus, prefek Mesir, memerintahkan. Melihat bahwa waktu telah tiba untuk diadakan sensus dari rumah ke rumah, maka perlu untuk mendesak semua mereka yang apapun sebabnya bertempat tinggal di luar daerah mereka untuk kembali ke daerah mereka sendiri, sehingga mereka bisa menyelenggarakan aturan sensus yang tetap dan juga menghadiri dengan rajin penanaman tanah-tanah mereka. Jadi catatan Lukas jelas dapat dipertanggungjawabkan ketika ia menyatakan bahwa Yusuf dan Maria yang sedang mengandung pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan demikian juga catatan yang menyatakan bahwa di Bethlehem tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 7. Mengenai catatan terakhir ini tentu kita bisa membayangkan betapa berlimpahnya pendatang di kota Bethlehem dengan adanya sensus penduduk tersebut. Sehingga sangat mungkin bukan hanya rumah-rumah penginapan saja yang penuh sesak, melainkan juga rumah-rumah penduduk setempat yang dijadikan sebagai rumah penginapan darurat. Dan berhubung besarnya peluang bisnis pada waktu itu, maka sangat mungkin juga ada yang mengalihfungsikan kandang sebagai ruang penginapan. Bethlehem merupakan kota kuno yang didirikan di lamping Bukit Kapur dan membentuk cekungan setengah bola dengan posisi pusat kota lebih rendah dari pinggiran kota. Rumah-rumah di Bethlehem pada masa itu lazimnya dibangun di lereng-lereng Bukit Kapur dan dilengkapi dengan kandang binatang yang dibuat menyerupai gua, tepat berada di bawah rumah. Mungkin di dalam gua kapur yang juga berfungsi sebagai kandang binatang inilah Yesus dilahirkan. Haruslah diakui memang tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Yesus dilahirkan di kandang binatang. Tetapi frasa dibaringkan di dalam palungan jelas mengindikasikan hal tersebut. Kata palungan merupakan terjemahan dari kata Yunani patni yang memiliki arti tempat memberi makan bagi ternak dan biasanya terbuat dari batu yang dipahat. Tetapi kata patni ini juga bisa berarti kandang. Lukas pasal 13 ayat 15. Jadi tanpa keraguan sama sekali saya meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang, tempat binatang seperti lembu dan keledai tinggal. Hal ini mau tidak mau mengingatkan bangsa Israel akan kedegilan hati mereka yang kerap kali memberontak kepada Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Yesaya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya pasal 1 ayat 3. Sahabat Kristus, inilah kabar terindah tentang Natal. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia turun dari surga mulia masuk ke dalam dunia fana. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21.
Tuhan Yesus Kristus memilih lahir di kandang binatang yang berbau busuk, kotor, dan menjijikan, supaya kita menjadi bersih dari segala dosa kita yang berbau busuk, kotor, dan menjijikan. Tuhan Yesus Kristus dibaringkan di dalam palungan yang sudah dibersihkan sebagai gambaran dari kerelaannya untuk tinggal di hati setiap manusia berdosa yang bersedia dibersihkan oleh kuasa penebusannya. Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ia adalah Yesus, Allah yang menyelamatkan kita. Ia lahir di kandang binatang yang hina, supaya kita menjadi mulia. Jadi, selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.